Jadi pertanyaan saya Pak, apakah memang seorang pengungsi itu dapat dihilangkan statusnya, dan jika dapat dihilangkan apa yang terjadi kepada mereka? Oke. Mungkin saya Pak, terima kasih. Oke. Sitorus, siapa menjawab? Sitorus, siapa menjawab? Terkait status pengungsi, memang wacana yang tidak pernah ada habisnya. Wacana apik dan menarik yang luar biasa adanya memang. Yang kita patut ketahui bahwa status dari pengungsi tersebut tidak akan pernah bisa hilang. Ya, kalau memang dianggapannya. Jadi kita bedakan dulu dengan aturan yang normatif atau pikiran yang pragmatis. Dan sekarang kalau bilang dari kita berpikir bahwa status pengungsi dia bisa hilang, tidak serta-merta seperti itu. Karena bagaimanapun status pengungsi adalah status yang diberikan kepada warga negara asing yang memang sudah dianggap sebagai dokumennya tidak absah atau izin tinggalnya sudah tidak ada lagi sampai menunggu penempatan pihak negara tiga yang berlandaskan atau berdasarkan sisi kemanusiaan. Jadi kalau memang ranahnya seperti itu, bahwa misalnya status kita kembalikan, kita larikan di status pernikahan, apakah serta-merta kalau saya sudah menikah kemudian bisa dianggap sebagai status belum menikah? Kurang lebih seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, kalau bilang kita berbahasakan bahwa status pengungsi tersebut bisa hilang, tidak bisa kita hilangkan. Karena memang ada aturan yang mengatur, ada aturan yang membawahi. Jadi kalau statusnya pengungsi ya tetap pengungsi sampai kapanpun, sampai pihak negara ketiga ada yang mau menerima, baik dari negara Australia, terus UK, US, atau beberapa negara yang memang siap menampung. Hanya saja yang kita pikirkan sampai hari ini, yang harus kita pertanyakan dari kultur budaya. Nah, kita ini jauh berbeda. Jauh berbedanya dengan terutama ini yang ada di terkhusus saat ini kita tidak bercerita etnis di wilayah Indonesia Timur. Budaya Batak Beta ini luar biasa, berbeda dengan mereka. Berbeda. Jadi itu saja terkait pengungsi, apakah memang cukup mempengaruhi keberadaannya selama ada di Indonesia, terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan, pasti ada pengaruhnya. Karena pengaruh yang paling utama ini adalah kultur budaya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar Pak dulu. Gimana? Sitorus, aman Ki? Jawab. Jadi ini saya menambahkan aja dari Pak Ruswan, menambahkan bahwa apakah kemudian status bisa hilang? Ada beberapa cara dia bisa keluar dari wilayah Indonesia. Pertama, dia berangkat ke negara ketiga. Kedua, dia kembali ke negara asal. Kembali ke negara asal bisa secara sukarela dia pulang ke negaranya. Ya, karena dia pikir negara saya sudah aman, dia bisa pulang. Dia pikir bahwa tidak ada kesempatan kembali berangkat ke negara ketiga dan harapan tidak ada, dia pulang ke negaranya. Ya, ketika dia sudah berangkat, ketika dia pulang, status itu hilang. Selama dia masih ada di wilayah Indonesia, status itu melekat sebagai pengungsi. Tapi kalau nanti kembali ke negaranya, hilanglah status pengungsi karena sudah balik ke negaranya. Atau berangkat ke negara ketiga, ke Australia, ya sudah hilang statusnya. Tapi dihapus sebagai nanti berproses menjadi warga negara Australia, menjadi warga negara Amerika, menjadi warga negara Swedia, menjadi warga negara Perancis, menjadi warga negara Belanda. Ya, selama mereka di sini status tetap melekat sebagai pengungsi. Itu ya. Terus ada lagi. Terima kasih, Cukup. Oke. Dalam Batak keren-keren pertanyaannya. Ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Mulyawarsya dari Internasional, dan saya di sini ingin menanyakan kepada pihak kantor imigrasi. Jadi apakah kantor imigrasi di Indonesia ini juga mendapatkan bantuan dari negara lain layaknya seperti Turki yang mendapatkan dana dari Uni Eropa untuk mengurus imigran khususnya dari Suriah, dan jika iya dari negara atau organisasi luar manakah yang menjadi donatur terbesar untuk kantor imigrasi Indonesia? Terima kasih. Ada jawab? Ada? Saya jawab. Mas Bayu ya namanya ya? Pakai N. Bayu pakai N. Bayu. Bayun. Bayun. Bayu. Orang mana? Oh, Bayun. Orang mana? Bayu. Dari sini. Orang Makassar. Saya Bayun. pernah tinggal di Bekasi. Oh, Bayun. Bukan karena Bekasi ini kali ya. Bayun bukan Bekasi. Tambayun. Tambayun. Arab. Jadi gini, bahwa imigrasi tidak pernah mendapatkan bantuan internasional. Iya, iya. Karena ada lembaga internasional yang ada di Indonesia, yaitu IOM, International Organization Migrant. Itu adalah organisasi internasional semacam LSM internasional yang dibentuk untuk penanganan pengungsi. Jadi mereka lah yang mensuplai langsung dana itu dari internasional ke pengungsi. Jadi tidak melalui imigrasi. Imigrasi tidak pernah mendapatkan anggaran untuk penanganan. Jadi makanya imigrasi tidak pernah memberikan sumbangan sembako dan sebagainya, tidak. Karena imigrasi adalah pakai APBN negara untuk pelayanan masyarakat warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam rangka perolehnya tinggal. Pengungsi tidak, karena kita tidak pernah meratifikasi terkait dengan pengungsi. Oke, ya. Jadi internasional, kalau di negara Turki yang Mas Boy sampaikan tadi ada sumbangan, ya mungkin ya pemerintahnya, tetapi selama ini pemerintah Indonesia mandiri dalam hal penanganan, karena mereka langsung di bawah ditangani oleh lembaga internasional yaitu IOM dan lembaga PBB namanya UNHCR. Oke ya, terjawab ya. Oke, cukup? Saya boleh. Nah, ini dekat malah aja terlambat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi sebelumnya Deketin mas, deketin. Nah, biar ini ya. Ya. saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rehan Putranede, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Palu. Dan saat ini tinggal di sekitar Maksud Khas. Terkait masalah pengawasan yang tadi sudah disebutkan sama Bapak, saya mungkin mau bertanya, mungkin minta di-spill ya, di-spill sedikit-sedikit, bagaimana cara pihak imigrasi sendiri dalam mengawasi atau mengontrol aktivitas para pengungsinya. Oke. Ya, Iya. Apa namanya? Raihan. Raihan. Mas Raihan, ini agak jauh dari Palu nih, ya kan? Kalau dari Makassar, Sudiang ini apa? Jauh dari Palu. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Bagaimana pengawasannya? Nah, ini kita ada rumah detensi imigrasi yang saya bilang tadi dalam pengawasan, dan juga ada imigrasi Makassar dalam rangka pengawasan. Bentuk pengawasannya bagaimana? Kita pengawasan ada yang terbuka, tertutup, ada berdasarkan laporan atau rutinitas. Kita ada anggaran melakukan pengawasan, ada juga karena laporan dari masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh imigrasi. Contoh pengawasan di CH, Community House. Itu mereka sebetulnya ada jam-jam yang boleh mereka keluar dan boleh mereka tidak, ya, mereka harus di dalam. Ya, jam sekian harus di dalam, jam sekian harus di luar. Itu udah. Nah, di situ ada petugasnya, security yang menjaga. Nah, kadang-kala ada yang keluar nih siang semuanya, kadang-kadang tidak balik, ada di luar monitor oleh petugas security. Tapi ada imigrasi, kita juga dapat laporan semuanya, nelpon Pak ini ada gini-gini pengungsi, tim akan turun ke sana. Ada juga karena rutinitas kita melakukan pengawasan. Pengungsi itu tidak boleh area-area vital negara, objek-objek vital negara tidak boleh, seperti bandara, pelabuhan, dia tidak boleh. Kalau ada kesalahan satu pelanggaran, ya itu biasanya laporan dari masyarakat, atau juga kita imigrasi dan rumah detensi imigrasi secara rutin dan berkala melakukan pengawasan di sekitar wilayah CH atau Community House.
Jadi memang kita ada yang karena rutinitas pengawasan di sekitar wilayah Kota Makassar, kemudian ada juga karena laporan dari masyarakat. Jadi teman-teman juga bagian sebagai mahasiswa ini sebagai kontrol dan juga pengawas yang melakukan informasikan kepada imigrasi kalau memang ditemukan semuanya temannya ada yang pacaran sama orang Arab, ya Pak, orang pengungsi, tahu dinasihatin, gitu kan. Tidak boleh. Belakang belakang hati-hati nih, jangan salah loh. Pengungsi ini ganteng-ganteng keren-keren badannya, nggak tahu Iya. yang pengungsi Iya. lagi kan. Ali. Ada juga kan? Ada Ali. Ya? Ada namanya Ali. Ali ada juga. Ya. Pengungsi. Pengungsi. Sudah kenal rayuan belum? Sudah followan IG. Hati-hati. Pantas tadi pertanyaannya boleh nggak bekerja? Iya. Gitu. Mewakili Pak. Iya. Ayun. Jadi jangan aspirasi dari Iya, aspirasinya. Jadi begitu ya, tapi janganlah kasihan yang cowok-cowoknya nanti stoknya berkurang. Dan anaknya Pak. Jadi memang hilang tadi mana tadi? Pengawasan ya, pengawasan itu secara rutin dengan laporan. Jadi melaporkan. Jadi kalau nanti ada si Baica ada bawa pengungsi cowok, kasih tahu kita biar kita nasihatin gitu. Baica jangan malam-malam jam 10 harus pulang gitu. Ya kan, kita nasihatin. Jadi yang cewek juga hati-hati jangan melihat dari luarnya. Ya, karena kalau pengungsi itu dia punya identitas. Nggak bisa nikah resmi nggak bisa, nikah siri ya. Dijanjikan nanti ke Amerika, nanti ke Australia, jangan terkecoh. Kasihan nih stok banyak gitu ya, jangan banyak ini. Kalau sini habis sini lari. Enggak, ini bukan menawarkan diri, terpaksa kita menerima. Enggak dalam rangka konsultasi. Maksud saya kesini konsultasi ini boleh nggak punya pacar? Kalau sudah bisa jawab kesini konsultasinya. Kita kasih tahu boleh nggak punya pacar, punya suami pengungsi? Jangan, ya pengungsi itu jangan dipacarin, nggak boleh, apalagi dinikahin. Karena apa? Statusnya tak jelas. Kalau status dirinya jelas nih, pegawai negeri kan, statusnya jelas. Nggak ada pengungsi, maksudnya calon-calon pemimpin, kan jelas statusnya kan. Calon-calon pemimpin, Calon diplomat Pak. diplomat, Amin. ya kan? Calon-calon atas, dubes atase, ya kan? Jelas. Pengungsi jelas. Ya kan? Diplomat. Kalau statusnya apa? Bijak. Jelas. Ya kita sembari marketing. Tapi jangan ya mahasiswa. Ada orang pintar-pintar dan orang Makassar itu mereka berkehidupannya cukup ya, perempuannya. Ada perempuan yang lebih banyak nih tergoda. Jarang yang laki-laki tergoda sama perempuan pengungsi. Tapi yang perempuan Indonesia sudah mapan kaya raya tergoda dengan pengungsi. Nah ini bahaya. Kenapa saya? Ya kan? Jadi yang perlu nanti kalau ada kanan kirinya mahasiswi yang mulai jalan-jalan mau ke kafe dan sebagainya dikasih itu nggak jelas masa depan suram gitu. Karena belum tentu dia terima di negara ketiga. Tapi yang ini yang mudah-mudahan yang jelas nih. Nah, ini kan calon-calon duta besar di Nigeria, Mustafa. Ya, Ya Mustafa. enggak lah, artinya kan mereka ini lah kan. Ya ini. Kasihan. Ya. Tapi kalau mau konsultasi bagaimana ya nggak apa-apa ke kita, konsultasi ke kita. Boleh nggak ke kami, bukan kita, dari kami konsultasikan. Kalau Makassar kita. Ya, kalau kita ke kami lah, kami. Konsultasi bagaimana statusnya Pak, tolong dicek Pak ini pengungsi bukan, nah di sini gitu. Ya kan? Pak ini ada orang ganteng ini anak muda, oke statusnya pengungsi bukan, nah, karena belum tentu juga yang mereka di sana pengungsi, kadang-kadang ada saudaranya, familinya yang datang ke sana berkunjung, nah berkunjung nanti mereka mau ke dalam, ini pengungsi bukan, gitu. Nah kalau mau jelasnya statusnya, nah tanya ke kami, ya kan? Nanti kita jelaskan. Kalau nggak jelas ya lebih baik cari yang jelas. Ya. Oke, ada lagi?
Waduh. Tadi di sini. Ya. Alamatnya Korea. Ntar dulu yang belakang dulu, duluan yang belakang, yang baju putih. Mas, silakan Mas. Terima kasih untuk kesempatan. Saya Kevin, saya pribadi Sulawesi. Pertanyaan saya tadi sudah membahas tentang hak, apakah ada hak untuk seorang pengungsi mencari nafkah Bahan. dan ada membahas tentang suntikan dana dari negara lain Iya. untuk pengungsi. Ya. Nah, pertanyaan saya itu apakah bagaimana dampak imigrasi dalam ekonominya negara kita ini? Mereka Maksudnya, dampak. karena dari awal sudah dibahasnya, pertama nggak boleh nyari duit, Ya. kedua nggak boleh ada suntikan dana dari negara lain, nggak Ya. ada suntikan dana dari negara lain. Oke. Terus kalau secara ekonomi tuh imigran atau pengungsi itu Ya, apa dari dampaknya Fatali. ke Indonesia? Oke. Sertanya. Oke, terima kasih Mas Kevin. Secara dampak ekonomi, secara makro tidak ada. Tetapi secara mikro mungkin yang diuntungkan adalah pemilik CH karena rumah-rumahnya disewa. Ya, secara mikro. Tapi dampak yang paling kerasa adalah dampak sosial. Karena mereka adalah orang yang asing yang berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan budaya dan adat istiadat berbeda. Apalagi mereka mempunyai tidak ada identitas kewarganegaraan ya. Sosial artinya gini, seperti contohnya yang saya sampaikan tadi, kalau kemudian dia bertemu dengan seorang wanita baica semuanya, tiba-tiba menikah, ya kan, ini yang menjadi problem, masalah sosial, bagaimana status dengan kewarganegaraan anaknya dan sebagainya, karena pasti dia punya dokumen. Nah itu, kalau masalah ekonomi secara makro tidak ada, karena toh dana itu pun langsung ke IOM yang secara mikro adalah mereka ketika dikasih uang oleh IOM, mereka membelanjakan ke masyarakat sekitar kanan kiri. Ya, artinya ada multi efek tapi tidak terlalu besar. Ya, dengan masyarakat ada di sekitar. Kadang-kala posisi mereka di situ juga ada diuntungkan juga masyarakat kanan kiri. Mereka belanja di warung dan sebagainya. Itu tapi kan mikro sekali, kecil sekali dampaknya. Secara makro tidak akan terasa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah masalah sosial yang ditimbulkan, itu yang problem ya. Ketika nanti baica dipacari dan dinikahi orang pengungsi, ya kan, pasti akan problem sosial anaknya. Kok kenapa mengarah? Mencari dan mencari. Ya, jadi masalah sosial akan timbul, gitu ya, Mas Kevin ya. Bagus ya, makasih ya pertanyaannya ya, luar biasa. Ini pertanyaan kritis. Nah, ada lagi sebelah kiri. Oh, banyak juga ya. Monas memang luar biasa, keren-keren lah. Bentar, dari sini dulu, habis itu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Muhammad Najir Billah, bisa dipanggil Nail. Dan seperti yang dikatakan tadi Rofif, kalau kita ini di sini sedang mencari narasumber tugas yang dan untuk yang tugas saya yang saya teliti itu tentang pengaruh identitas terhadap penerimaan refugee. Yang saya lihat itu contoh mungkin di US, di Amerika Serikat atau negara Eropa, mereka cenderung sangat melihat identitas saat menerima refugee. Kita bisa lihat bahwa mereka lebih acceptable terhadap refugee yang datang dari Ukraina dibandingkan refugee yang datang dari konflik Timur Tengah. Apakah hal yang sama juga ada di Indonesia? Apakah Indonesia juga lebih menerima refugee dari beberapa negara saja, atau hanya menerima pengungsi yang beragam Islam saja, sedangkan pengungsi agama Kristen mungkin diterima atau mungkin ya ditolak sama masyarakat di setempat, tetap diterima pemerintah tapi mungkin ditolak sama masyarakat setempat yang tinggal di didikan mereka. Apakah hal yang sama juga sering terjadi di Indonesia, lebih spesifiknya di Makassar? Terima kasih. Nel, terima kasih Nel. Dari mana Nel? Saya dari Makassar. Makassar ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi gini,
landasan pikir kita adalah satu, bahwa Indonesia belum meratifikasi terkait dengan pengungsi, ya, meratifikasi peraturan internasional terkait dengan pengungsi. Artinya apa? Kita tidak pernah secara terbuka menyatakan, secara eksplisit mengatakan bahwa pengungsi silakan masuk, tidak ada. Karena kita tidak pernah. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa memilih hanya pengungsi ini yang bisa masuk ke Indonesia. Tidak bisa hanya pengungsi Timur Tengah hanya boleh masuk. Pengungsi dari Ukraina silakan masuk, tidak bisa karena kita tidak pernah meratifikasi, tidak bisa memilih. Kalau negara lain, ada negara-negara tertentu yang sudah meratifikasi, dia boleh memasukkan pengungsi. Mulai silakan, ya, dari negara ini, itu adalah kedaulatan negara masing-masing. Tapi Indonesia tidak pernah. Tetapi ketika ada orang yang masuk karena melalui, ini banyak yang masuk ke Indonesia karena mereka masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di perairan. Mereka terkatung-katung di tengah laut. Mereka tujuannya ke negara ketiga karena tidak diterima, karena belum perjalanan sampai ke sana. Dia wilayah mampir di wilayah perairan Indonesia. Sebagai hukum internasionalnya, hak asasi manusia harus kita tolong. Toh, ya kita tidak tahu apa di dalamnya ada warga negara Ukraina, negara Rusia, atau negara Timur Tengah. Pokoknya yang kalau ada terkatung-katung di wilayah perairan internasional harus ditolong, itu wajib. Karena hukum HAM wajib kita tolong. Ya, kebetulan negara-negara yang masuk ke wilayah Indonesia ini adalah negara-negara berasal dari Timur Tengah, negara-negara konflik. Mereka memilih negara Indonesia karena mereka sendiri, ya, bukan kita, karena beranggapan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sehingga ketika terjadi mereka mendarat di sini, tidak ada penolakan secara unsur keagamaannya, tidak ada, karena sama-sama Muslim. Jadi bukan Indonesia yang mengharapkan mereka datang karena mereka negara Muslim atau Timur Tengah, atau mereka negara di Ukraina, tapi karena memang kemauan mereka negara-negara Timur Tengah yang memang latar belakangnya adalah Muslim, berpikir bahwa saya akan lebih diterima di negara-negara transit apabila saya transit di Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Tetapi kalau negara Ukraina kemudian terkatung-katung tengah laut, apakah Indonesia harus menerima? Menerima wajib berdasarkan hukum asasi manusia secara universal, bahwa kita harus menolong ketika ada kapal yang rusak, kapal yang tersangkut, kapal yang bocor dan sebagainya yang membutuhkan bantuan logistik, harus kita tolong. Gitu. Tanpa harus membedakan apakah mereka negara-negara Ukraina, Rusia, dan negara-negara manapun, ya, gitu ya. Dan ya, tapi yang juga dijelaskan Pak Rusman tadi bahwa ada faktor budaya ketika orang melihat refugee. Mungkin kalau kita lihat refugee Rohingya karena faktor sosial budaya, sama-sama orang Asia Tenggara, Islam, mungkin masyarakat lebih terima. Mungkin ketika mereka menjual, mungkin lebih mungkin beli produknya. Jika mungkin dibandingkan lagi sama orang Timur Tengah, mungkin agama sama, tapi faktor sosial budaya, warna kulit beda. Jadi setingkat penerimaan masyarakat terhadap refugee itu dipengaruhi sebesar apa sama yang namanya faktor identitas. Apalagi walaupun mungkin konflik Timur Tengah kan, walaupun di Timur Tengah tidak semua refugee pasti Islam, ada saja yang refugee-nya mungkin Kristen dan sebagainya, atau mungkin bukan agama lokal mungkin yang di sana datang ke Indonesia. Karena kita lihat saja macam Indonesia kadang tidak menerima orang Kristen masyarakatnya sendiri, apalagi kalau orang asing. Dan itu juga kalau berdasarkan hak asasi manusia bukan hal yang salah, tapi karena namanya juga faktor sosial budaya, pasti secara tidak langsung pasti ada masyarakat yang tidak suka ketika ada refugee yang mungkin tidak memiliki faktor kesamaan budaya dengan masyarakat setempat. Apakah di Indonesia ada yang seperti itu? Mungkin nggak hanya di Makassar, mungkin apakah di luar negeri juga ada? Di luar Makassar. Kalau kita mau melihat data keseluruhan refugee, bukan hanya, bahkan di negara-negara yang hitam-hitam tuh,
itu Nasrani. Di Jakarta banyak Nasrani yang di rumah-rumah CH Community House. Jadi gini, bukan orang Indonesia itu lebih ramah tamah, ya, ciri khasnya ramah. Apalagi kalau ketemu orang-orang asing bule gitu ya. Persoalan kemudian, mohon maaf nih, satu agama dan agama itu nomor 2, nomor 3. Tapi orang Indonesia itu jiwa sosialnya tinggi. Rohingya, kemudian negara-negara apa itu yang di negara-negara Nigeria, di sana Afrika itu banyak kan Kristen yang masuk ke Indonesia sebagai refugee. Jadi karena kenapa kemudian banyak orang Timur Tengah ke sini? Apakah kemudian kita tarik? Kalau kita bicara pertama dulu, apa kita tarik sini? Kita terima enggak? Karena Indonesia tidak bisa menerima pengungsi pertama. Mereka datang mengorbankan dirinya untuk datang ke Indonesia. Orang Indonesia terang, begitu orang datang pasti kita layani. Kita tidak melihat, kadang-kadang tidak melihat masalah agama, identitas dan sebagainya. Kemudian dalam perkembangannya, dalam kemudian kehidupan sehari-hari, dia bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian terjadi hubungan antara karena mereka merasa sama-sama satu agama, nah itu nanti. Tapi kita datang, Indonesia itu pasti akan menerima, ya kan? Kemudian mereka akan dengan alam lah, filter dengan alam sendiri. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok itu untuk kelompoknya sendiri-sendiri. Tapi pada prinsipnya kita tidak mengenal politik identitas, ya kan. Kita kalau masalah hukum sosial, hukum hak asasi manusia, kita boleh kita tampung semua. Orang sudah terkatung-katung di perairan Indonesia harus kita tolong. Ya, tidak membedakan masalah identitasnya tadi, gitu ya. Karena kita pun sebenarnya tidak mengharapkan ada pengungsi, cuma mereka datang ya harus mau terima, harus tidak terima, gitu ya. Tapi kebetulan mereka yang ada di Timur Tengah itu pasti sudah punya planning. Kalau saya Muslim, saya pasti akan menuju ke daerah Muslim sebagai transit sebelum ke negara tujuan. Toh mereka tujuannya ke Australia, negara-negara yang tidak Muslim. Tapi saya akan stay dulu di negara-negara Muslim. Negara penerima itu tidak ada negara Muslim. Negara Australia, negara Amerika, negara Swedia itu adalah negara tujuan mereka. Mereka akan tinggal ke sana. Cuma sampai negara transit, menurut mereka yang lebih mau terbuka dan menerima adalah Indonesia. Kalau mereka berpikir saya lebih nyaman karena saya dari kelompok Kali Timur Tengah, kemudian di sini saya lebih tinggal nyaman di sini. Sama-sama Muslim pun juga ada Syiah dan Sunni juga. Kadang-kadang nggak mau cocok juga di sini. Ya. Oke, makasih ya Mas. Apa yang tadi ya? Nel, sorry, Mas Nel. Ya, Nel. Luar biasa. Ini sana, ya, alhamdulillah nih. Merapat aja, nggak bisa diangkat. Sorry, nggak bisa naruh ke atas. Nggak bisa diangkat. Ya, mendekat aja, mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sehan. Saya berasal dari Peristiwa. Bone. Oh, Peristiwa, buat jauh sekali rumahnya. Ya. Dan saya ingin bertanya tentang apa mekanisme pelayanan untuk para imigrasi dan apa visi misi rumah detensi migrasi. Misi-misi rumah detensi migrasi. Iya. Oke. Terima kasih. Cukup. Gini, kalau rumah detensi migrasi ada unitnya sendiri. Jadi nanti saya salah. Jadi kalau terkait dengan lebih spesifiknya di pengungsi, saran saya ke rumah detensi migrasi. Di sana ada struktur, ada kursinya. Sana, takut nanti saya salah menjelaskan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama mekanisme pelayanan kepada imigrasi kepada refugees. Nah, itu lebih terkait refugees ya. Nah, ini jadi ketua kelas Mas ya. Jadi tolong dijadwalkan ketemu dengan rumah detensi imigrasi di sana. Nanti ketemu dari sana akan lebih detail, lebih tahu jumlah warga negaraan,
CH-nya berapa, lebih detail. Kalau kita imigrasi hanya di luaran saja, nggak bisa mendetail karena memang bukan bidang kita, ya. Kalau kita imigrasi secara luas, bukan melayani orang asing, bukan pengungsi, itu imigrasi kita, ya. Jadi dijadikan PR, nanti bisa ketua kelas bersurat dengan rumah detensi imigrasi. Nanti bisa koordinasi, bisa bertemu seperti ini dan lebih detail lagi karena PK-nya kan terkait dengan fungsi ya. Itu lebih detail lagi. Kalau saya hanya menyampaikan luarnya saja, kulitnya saja, ya. Ini juga masih bingung ya. Ya nanti kesannya lebih dalam tidur. Oh enggak ya? Terlalu dalam. Lebih dalam. Mendalami. Oke ya Mas ya, cocok ya. Oke, lebih lengkap, lebih detail lebih terkait dengan fungsi. Kalau terkait dengan PKN dan fungsi, nah di sana pas. Oke, cukup. Mbak Ica ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Hal-hal fungsi? Riva. Nanti Tanya. kontak personnya yang untuk rumah detensi boleh kami berikan. Tanya. Jadi apabila nanti akan Tanya. bersurat, nanti kami kasih kontak personnya, nanti bisa. Ya. Sedikit terakhir saya jelasin Iya, ya. silakan. Itu coba ada. Mau nanya? Iya, Pak. Maluku? Oh, Maluku. Iya, mau Iya, nanya. Ternate silakan. Tobilo apa Ternate? Tidore. Keturunan Raja Tidore. Silakan. Diminum ya, diminum. Tehnya diminum. Minum. Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Rifa Ramdhani, bisa dipanggil Rifa. Saya tinggal di Goa. Jadi pertanyaan saya di sini mengenai keresahan atau permasalahan yang kerap dihadapi oleh para refugee. Jadi pertanyaan saya, keresahan atau permasalahan apa yang kerap pihak imigrasi dengar dari para imigran dan bagaimana pihak imigrasi merespon atau menangani hal tersebut, permasalahan atau keresahan tersebut. Baik, itu Pak. Cukup? Cukup. Oke. Yang menjadi Iya, keresahan 1 mereka jam. adalah terlalu lama menunggu untuk ke negara ketiga, itu pasti. Toh? Terus bagaimana imigrasi peran di situ? Ya paling kita menyampaikan kepada UNHCR karena itu adalah menjadi tugas dari UNHCR dalam hal pengiriman ke negara ketiga, ya. Jadi bukan imigrasi yang berwenang, tetapi UNHCR dengan negara penerima itu yang punya kewenangan untuk menerima mereka, ya. Itu pasti itu, karena mereka kapan bisa berangkat, kapan nih, kan gitu kan. Kalau hasil interview kan gitu kan. Nah, cocok kan? Iya, Cocok nih. cocok. Cocok nih. Yang belakang ikut aja ya, adem ya, setuju. Wah ini ya garis bajunya garis lurus nih. Bajunya Pak ini, Pak Ganjar. Kalau nggak ada. Sebelum bertanya, kenalkan diri, nama, alamat, nomor handphone. Perkenalkan, nama saya Catherine Agus. Saya dari Toraja. Atau saya jawab kereta Toraja. Saya tinggal di sekitaran kampus Unhas. Oke. Pertanyaan, kan tadi sedikit disinggung perbedaan budaya, budaya bahasa, sosial, adat istiadat. Sekarang saya mau bertanya, apakah ada program yang dapat membantu para pengungsi dalam beradaptasi dengan budaya dan masyarakat lokal? Seperti yang kita ketahui, budaya di Sulawesi Selatan agak sedikit berbeda, terutama logat-logatnya. Oke, baik. Bagus pertanyaan. Izin jawab. Pertanyaan yang bagus. Kembali lagi, saya tekankan ada beberapa kegiatan terkait pertukaran kultur atau budaya atau kebiasaan dalam bahasa keseharian. Salah satunya dalam bentuk sosialisasi. Ada di Karibosi biasanya ini olahraga bersama yang kayak running, kegiatan lari. Mereka kan itu dengan postur yang memang
kapasitas kan jauh berbedanya dengan yang ada di Indonesia. Nah, mereka ini kalau lari itu luar biasa sekali potensi olahraganya. Kemarin di situ salah satu fungsinya sebagai pertukaran budaya. Di situ biasanya teman-teman bersosialisasi secara tidak langsung memperkenalkan budaya apa yang ada di Kota Makassar yang ada utamanya. Salah satunya seperti itu. Tapi juga rumah detensi imigrasi ini memberikan juga edukasi atau pelajaran tambahan terhadap pengungsi yang ada. Cukup? Oswan? Ya, Pak, jadi ada memang mata pelajarannya yang dikasih oleh petugas rumah detensi imigrasi terkait bahasa keseharian, bahasa yang akan digunakan WNI pada umumnya, terus bahasa daerah, terus bahasa asing, serta kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau pembelajarannya salah satunya di situ bukan hanya sebatas di kantor atau di rumah detensi imigrasi, tapi dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat, pertukarannya dalam hubungannya, sosialisasinya kurang lebih seperti itu dalam pergaulan. Jadi sah-sah saja sebenarnya untuk kita hadir di tengah teman-teman pengungsi. Mungkin kita sharing, ada mungkin keahliannya yang mungkin tidak kita miliki, tapi mungkin kita timba atau kita curi. Karena tidak selalu harus berbentuk formal itu pembelajaran, dianggap bahwa ketemu begini bahwa itu pembelajaran, tidak. Mungkin di luar atau sambil duduk atau melakukan kegiatan olahraga, budaya seni, nari, di situ juga kita memberikan edukasi, bilang bagaimana sejauh mana kebiasaan terkhusus warga masyarakat Sulawesi Selatan sendiri, kurang lebih seperti itu. Gimana? Jawabannya. Cukup? Belakang? Bagian belakang? Cukup ya? Yang belakang sana? Oke, cukup ya? Oh ada lagi? Berdiri aja kamu Pak. Berdiri aja ya. Baik, kenalkan nama saya Kevin, saya tinggal di Pelakukan. Oh, bukan. Jadi pertanyaan saya, apakah para tadi mungkin sudah dibahas sedikit, jadi karena status pengungsi ini yang belum diketahui, jadi apakah para pengungsi ini mendapatkan hak yang sama seperti hak yang didapatkan oleh warga negara Indonesia itu sendiri, seperti kayak kalau hak pendidikan, apakah para pengungsi ini kalau contohnya yang anak-anak bisa mendapat pendidikan di kayak di SMA atau SMP atau begitu atau tidak, kalau dalam kesehatan begitu apakah mereka kayak bisa mendapatkan BPJS seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Oke, saya jawab. Kalau lebih detail itu nanti ke Ruderik ya. Tapi kalau pendidikan mereka bisa sekolah anak-anaknya, ya, karena ada kerjasama dengan dinas sosial, dinas pendidikan terkait dengan mereka, karena hak belajar itu walaupun fungsi juga harus diberikan, ya, karena kasihan mereka. Tapi kalau terkait dengan BPJS, masalah kesehatan, nah itu saya nggak jawab. PR lah ya kan. Nanti kalau ketemu rumah detensi lebih jelas tuh bagaimana. Tapi kalau pendidikan saya jawab mereka dapat pendidikan. Karena ada juga beberapa anak-anak yang masa pendidikan mereka sekolah juga di sekitaran situ. Oke, cukup. Yang belakang, alhamdulillah cukup. Sisi kanan, sisi kiri aman ya. Lampu kiri, lampu kanan aman. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada yang mau disampaikan, kita tutup ya. Iya Pak. Oke, nanti bisa dilanjutkan di